Analisis kerentanan psikososial pada Reni tadi sudah disampaikan, ini agak terbalik. Saya akan next saja. Pasca kematian, Ibu Reni ini tidak dimakamkan. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan. Lalu kami mendapatkan ada situasi deny pada anaknya, Mbak Dian, dalam bentuk pathological grieving, di mana dia itu membangun satu keyakinan seolah-olah ibunya masih hidup. Oleh karena itu jenazah Reni ini diperlakukan seperti layaknya orang yang masih hidup. Dirawat, dibersihkan, ini tampak seperti di TKP alasnya itu masih sangat bersih, dan hasil otopsi juga menunjukkan bahwa dia tampak seperti dirawat dan posisinya pun seperti tidur. Namun karena kondisi keuangan juga menipis, dibutuhkan untuk hidup bagi yang tersisa di sini adalah Budi dan Dian yang masih hidup, maka keberadaan mayat Rudi yang juga sudah meninggal sebelumnya, ini membuat Budi dan Dian sulit untuk kemudian bisa terbuka menghubungi dan meminta bantuan pada keluarga. Akhirnya jenazah Ibu Reni ini pun tidak dimakamkan. Dari Bapak Budianto Gunawan yang meninggal ketiga. Bapak Budianto ini memiliki ciri kepribadian yang juga unik, terpenuhi beberapa karakteristik mengarah pada jenis kepribadian tertentu yang kurang lebih itu digambarkan sering merasa iri hati, keras kepala, tingkah laku dan berpikirnya kadang tidak lazim, menyukai hal-hal yang bersifat klinik, perdukunan, dan memiliki guru spiritual. Hal ini sudah sejak SMA dia lakukan, dan taraf kecerdasannya memang hanya biasa saja, rata-rata tidak seperti kakaknya. Namun yang bersangkutan memang cukup memiliki peran membantu kehidupan rumah tangga di mana mereka berempat itu tinggal. Analisis kerentanan psikososial dari Bapak Budianto. Profil psikologis Bapak Budianto ini memang ciri kepribadiannya khas. Dia memiliki strategi coping dengan mencari alternatif-alternatif, bukan pengobatan secara medik. Begitu juga dia meyakini sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kehidupannya, termasuk dalam hal finansial. Nah, hal ini kemudian dijadikan sebuah harapan untuk memperbaiki kesehatan dan kehidupan keluarganya dengan cara yang diyakininya. Namun kenyataannya harapannya tidak juga kunjung datang, sehingga ada pergeseran dari situasi berharap, hope, yang kemudian ke hopeless. Nah, karena situasi berlanjut, sumber keuangan sudah habis, upaya menjual aset juga sudah tidak ada lagi, ini membuat keadaan psikologisnya makin tidak berdaya. Keadaan ketidakberdayaan inilah yang kemudian diperkirakan berpotensi, beresiko dapat memicu bukan hanya stres psikologis, tetapi beresiko memperburuk kondisi fisiknya juga, fisik dan kesehatannya. Dari situ hasil otopsi psikologis tentang rating kematian, ini yang keempat adalah bunuh diri, yang ketiga kematian yang tidak wajar, yang kedua kecelakaan, dan penyebab utama dari analisis psikologis melalui perilaku dan pola kepribadiannya adalah kematian cara wajar. Jadi di sini ditemukan kuat indikator kematian wajar karena usia atau mungkin sakit terkait situasi pandemik atau mungkin penyakit lainnya. Dan tadi relevan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter forensik. Intinya Bapak Budianto ini meninggal dalam situasi ketidakberdayaan, keyakinan yang tidak lazim namun hasil tidak seperti yang diharapkan, serta tidak ada sumber daya finansial dan sosial yang memungkinkan untuk diakses. Nah, kemudian yang terakhir meninggal adalah Ibu Dian Febiana Apsari Dewi. Di sini memiliki karakteristik yang khas bersesuaian dengan kriteria kepribadian tertentu yang sangat kuat, dengan tampilan perilaku yang kerap menekan atau merepress
emosi negatif yang muncul. Jadi dia ini sulit mengambil keputusan dan memiliki ketergantungan yang tinggi terutama terhadap ibunya. Ibu Dian ini bukan seorang yang mampu mengambil keputusan dengan cepat. Ini dipengaruhi oleh pola asuh yang membuatnya memiliki ketergantungan luar biasa terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini yang kemudian membuatnya kurang mampu mencari solusi di dalam situasi ketidakberdayaan. Jadi 3 orang anggota keluarga yang dicintai sudah tidak ada, pada waktu itu meninggal terlebih dahulu, yang akhirnya membuat dia merasa tidak berdaya, namun masih tampak keinginan untuk hidup gitu. Dari data keluarga memang tampaknya ada masalah kesehatan fisik dan psikologis. Di samping itu berada di dalam satu rumah dengan jenazah orang tua dan pamannya. Situasi ini melampaui kesanggupan Mbak Dian atau Bu Dian untuk berespon secara adaptif. Ibu Dian tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam diri sendiri maupun dukungan sosial dari luar untuk menghadapi situasi kehilangan yang sangat intens. Nah, dari sini tapi masih kelihatan bahwa dia berusaha untuk melakukan perawatan. Artinya ada pembelian makanan dari bon-bon nota-nota belanjanya yang masih dia lakukan, dan tadi juga dinyatakan ada feses ya masih tersisa. Di samping itu juga rumah itu masih dibersihkan dengan baik, dan terlihat cara tidur dia itu berupaya untuk dapat posisi yang nyaman di dekat ibunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dia bukan ingin mati seperti bunuh diri, juga bukan karena ada pihak lain, juga bukan karena kecelakaan, tetapi karena kematian yang wajar. Sehingga keempat-empatnya memang rating letality-nya, cara kematian atau manner of death-nya, baik Bapak Rudi, Ibu Reni, Bapak Budi dan Ibu Dian mengarah pada cara yang natural, tidak mengarah pada cara pembunuhan cara kematian yang lain. Berdasarkan otopsi psikologis yang kami lakukan, dapat ditepis dugaan dan spekulasi terkait perilaku dan paham apokaliptik, atau mungkin itu karena sekte, atau mungkin karena adanya voluntary stop drinking and eating.